warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami dari Puskesmas Pahandur pada hari ini akan mengisi materi NPLS tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kenalkan, nama Ibu Nurjaina Sulastri dari Puskesmas Pahandur. Hari ini kita akan berbicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah. Ada yang sudah pernah dengar tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Sudah. Ini pengertian perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah atau PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ada tatanannya, ada di rumah tangga, ada di sekolah. Sekarang kita berbicara yang di sekolah. Oke, apa sih manfaat PHBS di sekolah? Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tuh, warnanya dibedain. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meningkatkan suasana belajar mengajar menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau lingkungan bersih dan sehat, berarti pasti suasana belajar jadi nyaman, betul. Kalau kotor, kalau tidak bersih, kalau nggak sehat, nyaman nggak belajar? Maka dari itu perlu kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke. Ini ada 8 indikator PHBS di sekolah. 8 yang harus kita lakukan di sekolah, ya. Oh, Ibu mau minta tolong aja deh yang bacain 1 sampai 8. Ada yang bersedia? Bantu Ibu bacain? Oke, sini. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, namanya siapa dan sekolah mana juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Elman Bisnik. Muhammad siapa? Muhammad Elman. Ilman. Nomor 1, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Nomor 2, mengonsumsi jajanan sehat. Nomor 3, menggunakan jamban bersih dan sehat. Nomor 4, olahraga dan yang teratur. Nomor 5, memberantas jentik nyamuk. Nomor 6, tidak merokok di lingkungan sekolah. Nomor 7, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 8, melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai bahas satu-satu dari 8 ini ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Ada yang tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar? Mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan apa? Sabun dan air apa? Air bersih dan mengalir. Jadi kalau kita cuci tangan, airnya jatuh ke bawah, tidak terkontaminasi dengan air cucian tangan kita tadi ya. Apa manfaatnya? Yang pertama, membunuh penyakit yang ada di tangan kita. Karena kalau kalian tahu, tangan kita ini adalah perantara masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh kita. Ini perantaranya. Kapan kita harus mencuci tangan? Sebelum dan sesudah makan seperti judulnya, betul ya? Kemudian setelah buang air besar atau menggunakan toilet. Karena toilet adalah tempat sarangnya kuman dan penyakit ya. Yang ketiga, setelah menyentuh benda-benda yang mungkin terkontaminasi. Contohnya apa? Bak sampah. Yang keempat yaitu setelah batuk atau bersin. Kenapa? Setelah batuk dan bersin kita harus mencuci tangan. Iya, karena ada virusnya, takut kita pegang benda, nanti bendanya dipegang temannya lain, maka virusnya akan menyebar. Yang kelima, setelah memegang hewan atau sampah. Kenapa setelah memegang hewan juga harus cuci tangan? Karena kotor. Oke. Yang kedua yaitu mengkonsumsi jajanan sehat. Nah, ini yang susah kayaknya, tapi pasti bisa ya. Nggak ada lagi yang ceritanya susah untuk makan jajanan sehat ya. Pasti bisa memilih. Hari ini kita belajar memilih jajanan sehat. Apa jajanan sehat? Jajanan sehat adalah makanan dan minuman yang bergizi, aman dan bersih. Sekarang kita bahas tentang bergizi. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Contohnya buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan produk susu kedelai ya. Oke, yang rendah lemak ya. Yang termasuk karbohidrat apa? Nasi. Selain nasi apa? Yang umumnya kita makan kan nasi.
Roti. Oke, jagung, ubi, beras, nasi ya. Kalau protein tahu sumbernya dari mana? Ya, daging-dagingan, protein, ayam, ikan, telur, tempe, tahu, apalagi? Daging sapi. Betul. Kalau vitamin dari mana? Buah-buahan, sayuran. Ya. Yang berikutnya yaitu aman. Hindari jajanan dengan warna mencolok, bau tidak sedap, atau tekstur yang mencurigakan karena bisa jadi mengandung bahan berbahaya. Dalam memilih makanan yang diperhatikan adalah warna, rasa, baunya. Ya. Kalau pewarna alami terbuat dari apa coba? Ada yang tahu? Merah dari apa merah? Dari cabai boleh. Dari stroberi boleh. Oh, tomat boleh. Kemudian dari baunya juga ya bisa kalau sudah terkontaminasi bakteri biasanya baunya lebih menyengat. Oke. Kemudian yang terakhir bersih. Nah, ini pastikan jajanan yang dijual di tempat yang bersih dan menggunakan alat makan yang higienis. Yang ketiga yaitu menggunakan jamban bersih dan sehat. Jangan sampai salah mengartikan jamban. Jamban di sini adalah toilet atau WC. Karena jamban sehat adalah jamban yang mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama ada klosetnya, mau duduk, mau jongkok terserah. Tertutup, ada septic tanknya, tidak langsung ke air ya. Apa manfaat menggunakan jamban bersih dan sehat di sekolah? Yang pertama mencegah penularan penyakit, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Manfaatnya apa sih syarat jamban yang sehat atau WC yang sehat? Yang pertama bersih dan bebas bau ya. Yang kedua harus tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih seperti sikat dan tempat sampah yang tertutup. Yang ketiga yaitu tidak menjadi tempat berkembang biak serangga seperti lalat, kecoa dan tikus karena serangga ini adalah vektor pembawa penyakit. Yang keempat, jamban tidak rusak seperti kloset yang tidak mepet atau saluran mampet atau saluran air yang berfungsi dengan baik. Yang kelima nih idealnya ya, kalau di sekolah WC-nya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat yaitu olahraga teratur. Manfaatnya apa? Yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat membentuk pola hidup sehat. Karena harusnya sejak dini sudah rutin berolahraga. Sehari kita minimal olahraga berapa menit? 30 menit ya, minimal sehari 30 menit. Ada macam-macam jenis olahraga yang bisa kalian lakukan saat ini ya. Misalnya kayak sepak bola, bersepeda, jalan kaki, basket, senam, apalagi yang biasanya dilakukan? Badminton, boleh di depan rumah bisa badminton ya, apalagi voli tadi, futsal boleh. Oke. Jadi mulai sejak dini harus dibiasakan berolahraga. Agar apa? Membentuk pola hidup sehat. Yang kelima yaitu memberantas jentik nyamuk. Nah, ini manfaatnya apa? Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan mencegah penyebaran penyakit. Karena apa? Nyamuk merupakan vektor penyakit. Maka dari itu kita harus membersihkan lingkungan sekolah karena ya nyamuk yang itu tuh sukanya dia di penampungan air yang bersih. Justru dia nggak suka di tempat yang kotor. Kita harus membersihkan tempat-tempat penampungan air. Langkah-langkahnya memberantas jentik nyamuk seperti apa? Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Di sini penampungan airnya apa aja? Ada bak mandinya? Ada? Wah, ada. Tapi kalau di rumah boleh ya, harus dibersihin ya kalau di rumah ya. Yang kedua, menutup rapat tempat-tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk. Tempat-tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk apa aja? Yang ketiga, mengubur barang bekas yang berpotensi menampung air. Karena apa? Dia di tempat wadah yang kecil aja bisa berkembang biak ya nyamuknya ya. Jadi harus dibuang. Contohnya apa? Apa aja? Ban, apa lagi? Botol, gelas, apa lagi? Ember pecah itu ya. Ini biasanya di bawah sini nih. Biasanya banyak kok.
kayak kaleng bekas, botol bekas ya. Jadi itu kalau ada airnya harus ditumpahin biar tidak menjadi sarang nyamuk. Berikutnya yang keenam yaitu tidak merokok di lingkungan sekolah. Nah, kenapa tiba-tiba wah ada yang merokok di sekolah? Hah? Enggak suah. Ada suah, tapi di luar sekolah? Ada bisa aja, cakep. Jangan merokok ya. Oke. Nah, ini dari dasar hukumnya karena sekolah termasuk dalam kawasan tanpa rokok atau KTR. Ini ada peraturannya ya. Berdasarkan Perda Kota Palangkaraya nomor 3 tahun 2014, larangan merokok di sekolah harus ditegakkan. Yang ketujuh yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah ada di kelas ini? Ada. Bisa nggak bersih lingkungan sekolah seluas ini kalau yang sadar untuk kebersihan itu hanya 1 atau 2 orang? Atau hanya gurunya saja? Bisa nggak? Jadi kita semua yang harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan diri sendiri ya. Sudah jelas? Jelas? Sekali lagi ada yang mau bertanya? Enggak, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.